Oke, selamat datang kembali teman-teman di sesi 2 IC Club ya. Tentunya masih membahas terkait dengan emiten saham ya. Untuk saat ini yang sedang kita bahas di sesi satu yaitu ada saham PJAA yaitu Pembangunan Jaya Ancol ya, di mana ini berkaitan erat dengan pariwisata yang ada di Indonesia gitu. Bagi teman-teman yang ingin melihat profil ataupun pendapatan dari PJAA itu sendiri, Pembangunan Jaya Ancol, bisa melihat di sesi satu di Zoom Class IC Club, di YouTube-nya tentunya ya, di YouTube-nya. Mungkin untuk saat ini itu ada di sesi 2 yang kemungkinan akan membahas secara lebih detail terkait dengan saham PJAA. Mungkin yang akan disampaikan oleh Bang Lutfi, Mas. Mungkin untuk lebih jelas, langsung saja waktu dan tempat saya berikan kepada Bang Lutfi, Mas. Silakan kita sharing bersama. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung saja silakan. Silakan. Ya, oke, lanjut ya. Ini sesi 2 tadi. Tadi sampai di ini ya, kontribusi pendapatan. Ya, betul, Bos. Ya, untuk kontribusi pendapatan ini ya mayoritas itu ya di apa namanya? Disumbangkan sama segmen pariwisatanya. Kalau kita lihat itu ini compare antara tahun 2022 dibanding 2021 ya. 2022 itu 80% ya sektor pariwisatanya, kemudian di 2021 itu 60%. Jadi ada nah kemudian boleh lanjut selanjutnya. Nah, sebenarnya breakdown di pariwisatanya tadi gitu. Nah, kenapa yang aku breakdown itu di segmen pariwisatanya? Karena ya itu tadi, dia itu ya porsinya 80% sendiri kan. Jadi ya hampir bisa dibilang itu yang akan paling berpengaruh tuh sama pendapatan atau kinerja dari PJAA gitu. Walaupun ini nggak menutup yang lain ya. Yang lain juga pasti akan berpengaruh kayak seperti real estate-nya, kemudian apa namanya? Apa namanya? Apa namanya tadi ya? eh Penjualan jasa Jualan, dan ya. apa namanya kuliner gitu. Sorry, agak Perdagangan, lupa, perdagangan agak kuliner, ngeblank. perdagangan kuliner. Nah, kan ya, oh ya perdagangan dan retail. Nah, cuman memang mayoritas ya yang akan sangat kerasa dampaknya kalau misalkan ya di segmen pariwisatanya ini gitu, yang terdampak. Nah, itu sebenarnya bisa kita lihat ya kalau dari yang paling besar itu jumlah pengunjung pintu gerbang utama itu nilainya sampai 18 juta kalau nggak salah ya itu agak kecil banget sih 18 jutaan. Nah kemudian ada pengunjung Dufan, terus kemudian ke selanjutnya itu semakin kecil gitu. Jadi itu yang breakdown antara pendapatan pengunjung yang paling besar sampai ke wahana yang paling kecil, kurang lebih seperti itu untuk segmen pariwisatanya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di tahun itu kan ada apa namanya jumlah pengunjung ya antara tahun 2019 itu yang sekitar 18 juta, kemudian di 2020 2021 itu kan turun drastis, bahkan mungkin hampir berapa kali lipatnya gitu ya. Kemudian di 2022 itu udah mulai kembali jadi 7 jutaan gitu. Dan 7 juta itu ya kira-kira masih ya ada separohnya lah ya, separuh lebih mungkin dari kondisi normal pada saat pra-pandemi COVID ya, COVID-19 gitu. Jadi sebenarnya masih ada ruang growth buat kunjungan apa namanya? Kunjungan wahana di segmen pariwisata ini gitu.
Ya, boleh lanjut, Bang. Nah, kemudian ini sekilas ya analisa manajemen ini aku dapat dari annual report-nya di tahun 2022. Jadi ya sebenarnya di situ menjelasin kayak misalkan pendapatan itu meningkat karena apa? Kalau di sini disebutkan karena eh, pertumbuhan dari jumlah pengunjung gitu kan. Itu meningkat sekitar 2008% untuk hasil dari segmen pariwisata. Kemudian untuk pendapatan itu naik sebesar 207% gitu. Dari peningkatan pendapatan perusahaan sebagian besar berasal dari segmen pariwisata gitu. Jadi ya, ya seperti yang dijelaskan tadi ya di awal, kok memang ya kontribusi terbesarnya itu dari segmen pariwisata. Jadi ya kalau misalkan jumlah wisatawannya apa namanya meningkat ya, meningkat drastis gitu. Nah, apalagi kalau yang kita lihat tadi untuk pengunjung itu sebenarnya belum belum apa ya, belum ke level seperti pra pandemi pada saat 2019 yang angkanya mungkin ya di atas 15 juta ya, di atas 15 juta pengunjung. Ya boleh next lagi, Bang. Nah, kemudian ini kira-kira hal yang dapat mempengaruhi kinerja dari PJAA. Yang itu pertama itu adalah kondisi ekonomi ya atau pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya di sini. Kalau kita lihat ini kan ada tahun 2020, 2021 sampai Q3 baru dari si PJA. Kalau kita lihat kan pada saat kinerjanya tadi rugi gitu kan di 2020 sama 2009 2020 sama 2021 itu ya kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu memang sedang menurun bahkan sampai minus ya pada saat COVID itu. Nah, jadi ini berkaitan erat dengan apa namanya pertumbuhan dari meningkatnya mobilitas dan daya beli masyarakat. Itu di bawah ada keterangannya sebenarnya. Jadi ya namanya pariwisata gitu kan, itu ya sangat bergantung sama mobilitas sama daya beli masyarakat. Kalau misalkan daya beli dan mobilitas masyarakat naik, otomatis pertumbuhan ekonomi kita juga akan naik gitu. Nah, itu akan mempengaruhi ya sektor-sektor bisnis yang ada di Indonesia ya, khususnya sektor pariwisata. Ini kira-kira hal yang mempengaruhi kinerja dari PJAA yang pertama gitu. Kemudian yang kedua itu ini belum ini ya. Nah, kemudian yang kedua lanjut satu lagi, Bang. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan jumlah pengunjung tadi ya. Jadi yang pertama itu kondisi ekonomi ketika mobilisasi dan daya beli meningkat, kemudian akibatnya pengunjung meningkat gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini tahun 2019 dari 2015 sampai 2019 itu ya dari pintu gerbang utama Ancol itu sekitar mungkin average-nya di 17 jutaan lah, di 15 juta lebih ya kan, kalau kita lihat. Jadi memang yang paling besar itu dari pintu gerbang utama. Kemudian yang kedua itu dunia fantasinya ya, itu di 2 juta pengunjung. Kemudian ada Ocean Dream Samudra gitu ya. Terus ada Atlantis Water Adventure, terus dan yang lainnya itu. Nah, kemudian boleh lanjut lagi, Bang. Nah, kemudian ini di tahun 2020 pada saat COVID kemarin sampai 2022 kemarin full year ya. Di 2020 itu dia cuma 4,5 juta. Itu untuk jumlah pengunjung pintu gerbang utama. Padahal di 2019 itu kan sampai
18 juta tadi ya. Kemudian di 2021 itu dia masih turun. Nah, kemudian di 2022-nya ketika tadi PPKM udah longgar, udah dicabut, baru tuh akhirnya pengunjung itu bisa masuk lagi kan untuk berwisata di Ancol gitu. Sehingga ya pengunjungnya akhirnya bisa meningkat lagi dan secara kinerja juga di 2022 dia akhirnya bisa profit lah, bisa laba gitu, udah nggak minus gitu. Ya boleh lanjut lagi Bang. Nah, kemudian tadi kita udah ngomong soal profil ya, profil bisnisnya seperti apa. Kemudian kita udah tahu kan dari usaha tersebut, PJA tersebut, kontribusi utama yang paling besar itu apa dari segmen pariwisatanya kan, khususnya di pintu gerbang utama yang di Ancol, kemudian ada dunia fantasi dan selanjutnya tadi. Nah, kemudian baru tuh kita bicara terkait sama margin atau laba ya dan valuasinya gitu. Nah, untuk marginnya sendiri itu bisa kita lihat ya. Itu ada ROE, terus gross profit margin, GPM, terus ada OPM, operating profit margin, sama NPM, net profit margin. Itu dari ya data 10 tahun ke belakang ya. 2013 sampai 2023. Tapi ini 2023-nya belum full ya. Nah, yang mau aku highlight itu di tahun 2017 sampai 2019. Nah, kalau kita lihat di macet ya. Iya ini di aku juga macet. Oh, sama macet Ini berarti ya. kenapa sih ya? Oke. Oh ya. Oh, ternyata semua. Macet ya. Oh ya, sudah. Ya, silakan dilanjut Bang Oh Lutfi. iya, oke. Ya, masih lanjut ya. Ya, Ya, oke, masih lanjut. Tadi lanjut sampai ini ya sampai margin di aku margin. highlight yang 2017 Ya, 17 19 ya. 19. Itu ada data ROE, GPM sama NPM ya. Kalau kita lihat ROE itu di kisaran 2017 itu 11%, terus gross profit marginnya atau laba kotor itu 48%, kemudian operating profit 32, dan net profit marginnya itu 18. Nah, kurang lebih 2017, 2018 sama 19 itu ya disitulah angkanya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bandingin sama 2020, ini kan minus karena tadi kinerjanya yang terdampak COVID, bahkan labanya sampai turun ya, sampai minus, rugi gitu kan. Terus dilanjut 2021, nah kemudian di 2022-nya itu akhirnya dia bisa membukukan laba lagi, yang akhirnya marginnya juga akhirnya bisa kembali gitu di angka yang bisa dibilang mirip-mirip lah. Jadi, tadi kan kita sempat ini ya lihat data pengunjung itu sebenarnya masih jauh kita bandingkan sama 2018, 2019 gitu kan. Ya Ya. mungkin ada hampir setengahnya lah. Dari yang 2019 itu kan 18 juta kan. Hmm. Atau mungkin ya kasarnya 5 juta, 15 juta aja deh gitu kan. Hmm. Yang nggak muluk-muluk gitu. Betul. Nah, sedangkan di 2022 itu tadi baru sekitar mungkin untuk data apa namanya di pintu utama itu baru 7 jutaan ya kan. 7 jutaan berapa lah sekian gitu. Nah, kan itu jumlahnya masih
cukup jauh. Nah, cuman secara marginnya itu dia bisa dibilang udah sama gitu dengan tahun 2017 sama 2019. Padahal kalau kita compare tadi, data pengunjungnya kan masih berbeda jauh gitu ya. Nah, aku kira sih di sini ada efisiensi yang dilakukan gitu ya dari perusahaan. Makanya istilahnya pengunjungnya itu lebih sedikit, tapi kok marginnya bisa lebih besar gitu. Bahkan setara lah sama pada saat pengunjungnya itu banyak-banyaknya gitu di tahun 2017 sama 2019. Jadi kan ya berarti apa namanya, hal yang paling mungkin terjadi itu mungkin ada efisiensi yang dilakukan sama perusahaan gitu sehingga marginnya besar gitu. Nah itu yang Iya. menarik juga gitu. Nah Hmm. kemudian tadi margin ya. Kemudian sekarang kita bicara valuasi. Jadi kira-kira si PJA ini murah atau mahal gitu kan. Ya, Ini yang biasanya ditunggu-tunggu gitu. boleh, boleh. Nah, untuk kalau misalkan murah atau mahal sih sebenarnya Relatif. mungkin kita lihat ya secara historis gitu. Nanti teman-teman simpulkan sendiri lah. Aku nggak berani bilang ini murah atau mahal ya. Iya. Ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Jadi kita compare aja gitu dari tahun ya seperti tadi ya 2017, 2019 pada saat kinerjanya bagus, pada saat belum COVID ya, ya pada saat Indonesia baik-baik saja gitu. Nah, eh, kita lihat di per sama PBV itu 2017 14 kali ya. Jadi harga dibandingkan dengan laba bersihnya itu 14 kali laba gitu. Harganya itu 14 kali laba. Kalau per kan seperti itu ya. Nah, kemudian 2018 itu 9,51. Ya anggaplah 10 gitu. Kita bulatin 2019 itu 9 kali gitu. Nah, PBV-nya juga 2017 1,6 ya. Terus 2018 itu ya satu kali lah. Terus 2019 ya satu kali juga gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tahun 2022 atau 2023 itu per dia itu 5,96 di 2022 ya. Ya 6 kali lah pernya gitu. Jadi harga terhadap laba sekarang itu 6 kalinya. Nah, terus BBV-nya itu 0,58. Itu 2022. Yang kalau kita sedikit flashback tadi kan kinerjanya udah mulai profit lah ya dari yang sebelumnya rugi. Nah, kemudian di 2023 itu dia naik lagi nih, PR-nya jadi 6 kali, kemudian PBV-nya jadi 0,84 kali. Jadi ini selaras juga kalau teman-teman bandingin harga sahamnya di 2022 yang mungkin di kisaran 600 ya kalau nggak salah, 600 atau 700 lah. Kemudian sekarang kan PJA itu di 800-an ya. Ya. Terus 800 sekian lah, 810 atau 15 kalau nggak salah tadi. Jadi kalau misalkan kita compare dengan tahun 2017 sampai 2019, itu ya masih ada mungkin growth lah. Istilahnya margin of safety ya. Kalau misalnya kita investasi gitu kan, kita ngomongnya margin of safety. Ruang buat apa namanya, valuasi itu bisa Bisa bertumbuh ke berkembang. harga, ke harga ya anggaplah kalau bisa dibilang harga wajar di situ ya harga wajar gitulah Ya. kasarannya. Nah, cuman ada catatannya sih kalau aku lihat. Jadi ya tentunya kinerjanya juga harus sama ya, kurang lebih sama di 2017 sama 2019. Nah, kalau misalnya kinerjanya itu harus sama dengan saat itu gitu, berarti kan kita lihat labanya gitu, lihat labanya di tahun itu di 2017 sama 2008 itu atasnya kan ada laba bersih sama EPS ya, earning per share, jadi laba per lembar saham. Itu di kisaran laba bersih 224 miliar di 2017. Terus 2018 itu 222. 2019 itu 233 miliar. Ya di 220-an sampai 30-an miliar lah ya. Kurang lebih laba bersihnya pada saat ya belum terjadi COVID. Nah, EPS-nya juga 140, 100 normal. Nah, kalau kita ngomong sekarang atau di 2022
Ini boleh agak dikecilin nggak, Bang? Aku Boleh. agak ketutupan sama ini nih. Oh, kecilin ya. Digeser boleh? Oh, Iya, digeser ya boleh ininya. 2003-nya ketutupan. bentar. Masih? Bisa ya? Masih? Ya, segitu boleh. Gitu. Oh, segini. Aman-aman. Oke. 153 miliar itu full year-nya, sehingga EPS atau laba per lembar sahamnya itu 96. Jadi masih jauh tuh kalau dibandingkan dengan tahun 2017, 18 sama 19. Nah, kemudian di 2023 ini itu growth lagi tuh, meningkat lagi kan. Sekitar kalau sekarang berarti kita ngitungnya 6 bulan ya, 6 bulan pertama atau 7 bulan lah, 7 bulan pertama di 2023 ya, kalau nggak salah sih berapa ya, sebentar, eh, ya intinya sih ini, kalau di annualize atau di 1 tahun kan itu proyeksinya sampai ya labanya harusnya bisa lah tembus 215 miliar ya, 215 atau 220. Jadi ya itu udah hampir setara lah sama apa namanya, laba pada saat di 2017, 18 sama 19 gitu. Optimisnya ya, angka Ya. optimisnya bisa. Kalaupun misalnya nggak tercapai, ya harusnya ya mungkin di awal tahun 2024 atau nanti kita lihat lagi gitu. Oke. Nah, cuman secara growth sih harusnya ini udah ya bisa dibilang hampir mendekati gitu di tahun 2019, 2018 sama 17 tadi. Padahal kan secara kunjungan wisatawannya tadi itu kan belum, istilahnya belum, masih jauh gitu lah. Jadi itu sih yang harusnya menarik dari BCA gitu. Ruang growth-nya masih ada cukup besar lah untuk bisa sampai ke kinerja yang pada saat pra COVID ya. Ya. Ya, boleh Bang lanjut lagi. Nah, ya kemudian ini nggak lupa ya dividen historis. Karena biasanya Bapak suka nih dividen. Ya kita juga suka nih dividen. Ya, tentunya. Ya, Uang gratis. Uang iya gratis. betul. Ya kan sambil nunggu sahamnya naik gitu, kita dapat uang tunggu gitu kan. Nah, historis dividen dari PJA ini dari 2014 ya, data yang aku dapat itu DPR-nya kira-kira ya antara mungkin 30 sampai 40% ya. Ya bahkan 30 lebih lah. Karena kemarin di 2020 tuh dia bagi 20 karena 30% dari total laba. DPR itu kan dividen payout ratio ya. Ya, itu Itu rasionya aja. 30%. Rasio. Hmm. Dia tuh bagi ya 30 sampai 40% lah ya. Cuma kemarin di 2020 itu 2022 itu 30% karena memang ya labanya masih kecil di 2022 gitu. Harapannya nanti kalau misalnya dia udah labanya kembali meningkat kayak tahun-tahun yang tadi 2017 sampai 19 ya dia bisa bagi 30 bahkan 40% gitu. Nah, kalau misalkan ya aku tadi sedikit hitung-hitungan ya dengan DPR 30 sampai 40% itu berarti full year di 2023 dengan asumsi pendapatan dia itu bisa 1 triliun, itu kira-kira dapat laba per share-nya 130 berapa gitu lah, aku agak lupa. Nah, itu kira-kira yield-nya 5 sampai 7%-an lah kalau nggak salah. 5 sampai 7% dividen yield yang akan kita dapat di harga sekarang ya, di harga 800. Di harga 800-an gitu. Ya, menurut aku sih cukup oke juga gitu dividennya lah ya. Bisa bagi 30 sampai 40% gitu. Oke.
Oke, boleh Bang lanjut lagi. Outlook. Kemudian ya ini slide terakhir ya. Jadi kira-kira kesimpulannya gitu dari yang tadi udah ditampilkan dari awal. Pertama itu kita melihat di PJA ini dia ada potensi buat pemulihan kunjungan wisatawan ya, yang masih cukup besar kalau kita bandingkan dengan pra-pandemi, dan otomatis itu juga akan berdampak ke hal yang kedua, yaitu pemulihan kinerja ke level pra-pandemi juga. Karena ya karena dia wisata ya, otomatis banyak orang datang ya, banyak pemasukan gitulah kira-kira. Nah, kemudian ada peningkatan margin laba. Margin laba ini yang tadi yang dia itu efisiensi ya. Padahal kunjungannya itu belum sebesar 2019 tuh sama 2017-18. Tapi margin labanya udah bisa setara. Berarti kan kurang lebih ada perbaikan di margin labanya dia gitu. Jadi lebih efisien, atau mungkin harga tiketnya ya udah lebih mahal lagi atau lebih naik lagi, atau mungkin memang yang sebelumnya pada saat COVID itu dia ada normalisasi, mungkin harganya agak turun atau gimana gitu. Nah itu yang nanti terus teman-teman mungkin lihat lagi ya, perbaikan lagi. Cuma intinya sih labanya, margin labanya lebih bagus gitu, lebih besar. Terus yang keempat, ini berkaitan sama valuasi ya dan dividen tadi. Jadi valuasinya juga ya cukup oke lah sih sebenarnya gitu, fair value lah. Bahkan kalau aku pribadi lihat, kalau kita compare tadi ya sama tahun 2019, ya itu masih jauh lah gitu. Ya teman-teman tahu lah maksudnya. Iya, oke. Paham sebenarnya. Paham lah. Ya cuman aku nggak berani ngomong ini murah nanti beli gitu, karena Ya. ya gitu Bang kira-kira lah. Oke, terima kasih Ya Pak Lutfi. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya juga silakan. Eh, Terus juga kalau bagi yang melihat ini di YouTube mau tanya di kolom komentar juga silahkan gitu. Mungkin saya sedikit meng-highlight ya di mana uh, potensi PCAA ini. Kita melihat di margin dan valuasi lagi ya. Ini sedikit highlight buat teman-teman semua. Kalau ini bukan perintah untuk jual beli saham ya, untuk beli saham PCAA ataupun jual saham PCAA begitu ya. Ini pure murni adalah edukasi dan informasi terkait dengan suatu saham yang saat ini kita bahas, yaitu saham PCA itu sendiri. Yang saya highlight di sini adalah oh ya, running out of time, boleh. Oke, tinggal 10 menit lagi. Yang akan kita bahas, yang saya highlight itu ada di net profit margin ya. Karena menurut saya net profit margin itu menjadi hal yang utama sekali dalam sebuah emiten saham ya. Dalam berkembangnya emiten saham itu menurut saya itu menjadi hal yang sangat pokok sekali. Kenapa? Karena eh, seberapapun jelek sebuah perusahaan ya, sejelek apapun itu perusahaan, baik sebaik apapun sebuah perusahaan, yang dicari adalah salah satunya yang utamanya adalah profitnya dulu ya. Profitnya gimana? Kenormalannya bagaimana? Kalau mungkin semuanya normal tapi tidak menghasilkan profit, bertahun-tahun tidak menghasilkan profit, untuk apa? Kan begitu. Untuk apa dipertahankan ketika sudah bertahun-tahun? Ya apalagi ini perusahaan sudah lama sekali gitu. Untuk apa kalau misalkan itu tidak menghasilkan? Dan ketika penghasilannya pun tidak normal, artinya itu sedikit sekali, itu menjadi pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi kenapa? Loh, kenapa untungnya cuma segini? Kemungkinan bisa diatur oleh direksi, kemudian juga untuk membayar hutang ataupun untuk lain-lain. Itu kan bisa menjadi hal yang kita cermati ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau kita ambil rata-rata di sini dari 2013 mungkin 2019, rata-ratanya itu ada di belasan ya. Ini di mana kondisi normal ya, di 2013 sampai 2020 itu kondisi normal di saat sebelum pandemi itu sangat normal sekali, di mana mungkin masih banyak pariwisata dari anak-anak sekolah berkunjung ke Dufan gitu. Mungkin teman-teman juga pernah sempat melakukan seperti itu.
ini rata-rata average-nya itu saya perkirakan mungkin sekitar belasan, ya mungkin berkisar 16, 17, 18, 19 lah gitu. Ini mungkin ada yang 26%, itu mungkin karena sedang ramai sekali, yang namanya dagang pasti ada yang mana bisnis pasti ada momen ramai sekali, kemudian momen biasa gitu. Namun ketika diambil average-nya di sini, itu masih belasan. Dan kita lihat di tahun 2022 ini sudah mulai kembali ke belasan lagi. Nah, ini menjadi hal penting di mana, oh ternyata ternyata kondisi keuangannya, kondisi bisnisnya ya, itu sudah mulai stabil lagi. Wah, ini berbicara bukan tentang berapa miliar ya, ini bukan berapa miliar yang dia dapat, tapi marginnya, oh ternyata sudah sama lagi nih levelnya, gitu. Nah, ketika marginnya sama, kemudian yang harus kita push baru, yang harus kita dorong, yang harus kita cermati baru nanti potensinya kemana, yaitu di berapa orang yang masuk ke Ancol, itu yang menjadi utama lagi. Tapi yang perlu kita highlight di sini maksudnya, wah ini perusahaan sudah mulai normal kembali. Normal dari 2022 ya, 2022 ya. Lalu tetap harus kita pantau di tahun 2023 ini. Yang namanya kita berinvestasi tentunya kita harus tahu di mana, oh perusahaan ini sesuai jalur atau tidak. Kalau memang tidak sesuai jalur, boleh namanya kita bisa keluar dari saham itu. Gitu ya. Sesuai tahu kita sesuai jalur atau tidak dari mana? Ya dari plan-plan seperti ini, ya. Kita punya gambaran, oh plan-nya di tahun ini memang akan growth-nya segini. Ketika itu tidak memenuhi atau tidak memenuhi bukan berarti berbanding terbalik, maaf ya. Ketika itu berbanding terbalik dengan plan kita, itu menjadi salah satu pertimbangan buat kita untuk keluar dari saham tersebut. Misalkan kita sudah entry, kalau misalkan. Ataupun ada kebijakan yang tiba-tiba berbanding terbalik dengan analisa kita, itu menjadi hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk keluar dari suatu emiten. Dan kalau melihat potensi ke depan, saat ini seperti yang saya sudah bahas di eee, sesi 1, ya, saham sesi 1 ini masih menarik untuk sektor pariwisata, potensinya masih bisa berkembang, kemudian perusahaannya ini masih memungkinkan untuk berkembang dengan yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Lutfi ya, terkait dengan, eee, bagaimana dia meraih untung, kemudian juga bagaimana dia, eee, melihat potensi ke depannya. Dengan dividen yang ada itu juga cukup menggiurkan juga bagi teman-teman pemburu dividen ya. Ya. Tapi, saya sendiri tidak berburu dividen. Saya lebih kepada capital gain ya. Saya lebih kepada capital gain daripada dividen. Tapi tidak masalah, itu sama saja sebenarnya hitung-hitungannya ya, eee sama saja kalau dividen kan uang gratis masuk ke rekening kalian gitu ya. Itu biasanya Bang Lutfi itu bisa buat memberi hadiah ke orang-orang itu, kalau Bang Lutfi. Ah, ya. Mungkin itu yang saya highlight ya, terkait Iya. dengan, ini. Jadi kalau menurut saya oke, masih oke dan untuk kedepannya masih kita pantau bersama gitu. Tentunya ini menjadi hal yang menarik, sebuah informasi yang menarik buat teman-teman semua di sana. Itu saja. Itu saja Bang Lutfi. Ini tinggal 3 menit barangkali ada, eee, untuk menutup ataupun ada pertanyaan dari Mbak Fania juga boleh silahkan. Mbak Fania lah, Mbak Fania. Iya Mbak Fania ini Mau share boleh. sharing juga boleh Mbak Fania. Kalau pertanyaan sih, ya, terima kasih nih teman-teman sudah diberikan kesempatan. Kalau pertanyaan sih terkait dengan PJA sepertinya cukup jelas ya. Kalau ada salah satu kekhawatiran, kalau tadi yang disebutkan mungkin salah satu yang bisa menyebabkan prediksi kita berubah, analisa atau di luar analisa kita itu kan salah satunya kebijakan yang tiba-tiba. Ya. Ini juga karena ini adalah sektor pariwisata, sebenarnya masih cukup jauh untuk bicara soal isu IKN dan sebagainya ya. Mengingat Ya. PJAA ini saat ini dia masih bagus karena status
DKI yang masih jadi ibu kota kayak gitu. Mungkin ini kalau dalam jangka panjang ya. Kalau misalnya dalam jangka pendek sih ini tidak terlalu berpengaruh sih. Gitu. Ya. Terutama terkait isu IKN. Oh, ya. Tapi ini kayaknya masih jauh kalau dibawa ke sini gitu. Oh iya. Betul. Bentar. Informasi yang Betul. sangat baik. Bagus sekali. Betul. Terima kasih Mbak Aku juga Fania ini sih mengingatkan kita. itu mungkin ini yang lanjut soal IKN juga aku juga setuju tuh. Jadi kalau nggak salah di Public Expos 2020 atau 2021 aku agak lupa lah tepatnya. Intinya ada nih salah satu investor yang dia hadir di Public itu dan dia tanya apakah PJA itu akan terpengaruh gitu dengan adanya isu IKN gitu kan, atau mungkin malah justru dia ada potensi buat berkembang ke IKN juga gitu. Nah, ya kurang lebih apa namanya jawabannya hampir sama sih. Jadi untuk dalam jangka pendek sih kita belum melihat sampai sejauh itu gitu ya. Apalagi IKN kan juga ya belum dibangun, belum ada wujudnya gitu kan. Ya. Dan Ancol ini ya bahkan udah bertahun-tahun dari zaman mungkin penjajahan udah ada sih sebenarnya 1945-an gitu. Ya bisa dibilang ya salah satu tempat pariwisata ikoniknya Indonesia itu di Ancol gitu. Ya. Nah, cuman yang harus dipertimbangkan juga untuk progres kedepannya itu seperti apa, apakah misalkan ada inovasi di wahananya atau dia bangun wahana baru gitu. Lebih ke situ gitu karena dia kan apa namanya pariwisata yang bisa dibilang dia udah ada sejak dulu gitu kan. Kalau misalnya dia pengen tetap bertahan kan ya harus ada inovasi dan sebagainya gitu. Biar masyarakat ya yang di Indonesia ini yang udah pernah ke Ancol ya merasa ada hal baru nih yang bisa kita dapat di Ancol gitu kan, wahananya yang lebih menarik atau apa namanya satwa-satwanya misalkan ditambahin. Kalau nggak salah juga dia ada beberapa wahana baru gitu kayak yang Birdland atau apa gitu, aku agak lupa. Dan yang terakhir juga kemarin dia habis apa sih namanya launching logo baru gitu kan kalau nggak salah. Oke, ini waktunya sudah habis. Kemudian, malah baru ada yang mau masuk. Mohon maaf, kita mungkin di sesi selanjutnya ya. Mohon maaf, nanti kemungkinan akan kita ada Zoom class lagi selanjutnya. Terima kasih Mbak Fania yang telah hadir di Zoom class kali ini. Terima kasih Bang Seru sih. Lutfi. Buat teman-teman bisa menonton di YouTube